Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai analisis sistem administrasi. Sebelum memulai pada materi, izinkan saya untuk mengenalkan diri. Perkenalkan, saya Ardelia Intan Aryani dengan NIM K75220118PAPA 2022. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai peran administrasi. Peran administrasi adalah melayani setiap pekerjaan operatif dari seluruh aktivitas manajemen kantor. Analisis sistem administrasi harus dilakukan seiring dengan perubahan dan perkembangan organisasi. Analisis harus melihat prosedur, metode, struktur, evaluasi pekerjaan dan akan berimbas pada operasi pekerjaan yang menyangkut perencanaan, penyederhanaan, penghematan, penghapusan, penggabungan. Selanjutnya adalah pengertian sistem akan dirancang oleh satu orang atau sekelompok orang yang membentuk tim. Orang yang merancang sistem ini disebut sistem analis. Ada yang mendefinisikan sistem analis sebagai seorang YG menggunakan pengetahuan aplikasi komputer YG dimilikinya untuk memecahkan masalah-masalah bisnis di bawah petunjuk manajer sistem. Dengan demikian, analis sistem mempunyai 3 peranan penting, yaitu 1. Sebagai konsultan, 2. Sebagai ahli pendukung, 3. Sebagai agen perubahan. Seorang YG bertanggung jawab menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan si pemakai sistem, user, ke dalam spesifikasi teknik YG diperlukan oleh programmer dan diawasi oleh manajemen. Selanjutnya adalah peranan administrasi. Pengertian De Liangqi bahwa peranan administrasi dalam arti sempit, tata usaha, meliputi 1. Melayani pelaksanaan pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan. 2. Menyediakan keterangan bagi pucuk pimpinan untuk pemanggilan keputusan. 3. Membantu kelancaran perkembangan organisasi. Keseluruhan analisis sistem administrasi serta operasionalnya berdasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengertian analisis sistem menurut para ahli. Menurut Yogianto, 1995, analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikan. Menurut Kristanto, 2003, analisis sistem adalah suatu proses mengumpulkan dan menginterpretasikan kenyataan-kenyataan yang ada, mendiagnosa persoalan dan menggunakan keduanya untuk memperbaiki sistem. 1. Beban pekerjaan kantor akan bertambah, juga menambah pola-pola hubungan dalam kaitannya dengan metode dan prosedur kerja. 2. Kebutuhan terhadap asa nampaknya jarang memperoleh perhatian, bahkan tidak peduli terhadap administrasi. Biasanya mereka lebih mendominasi pada tupoksi yang berorientasi pada tujuan visi, misi yang dicanangkan. 3. Permasalahan-permasalahan kecil dalam organisasi yang menyangkut dengan pola pelaksanaan pekerjaan kantor sering tidak dipermasalahkan. 4. Tingkat fleksibilitas atas sistem yang berlaku relatif tidak sama antara organisasi satu dengan yang lainnya. 5. Pendekatan terhadap perubahan harus memperhatikan SDM yang akan menjalankannya, perlu penyesuaian. Maka dibutuhkan pengetahuan terhadap pola, peta kerja yang ada dalam organisasi dan kebijakan yang arif dari pimpinan. Selanjutnya, manfaat analisa sistem menurut Norman Baris. 1. Memperpendek jangka waktu pengerjaan yang dapat mempercepat saat penyerahan. 2. Mengurangi kesalahan-kesalahan dalam memperhitungkan biaya-biaya dan saat penyerahan. 3. Menghilangkan fungsi-fungsi dan aktivitas yang tidak perlu. 4. Mengurangi biaya tata usaha penyelenggaraan koordinasi kontrol dan fungsi-fungsi pelayanan yang diperlukan. Selanjutnya, aktivitas kegiatan dalam analisis sistem administrasi. Yang pertama, evaluasi terhadap metode dan prosedur penyelesaian pekerjaan. Analisa semakin penting dirasakan dalam organisasi ketika banyak terjadi pemborosan-pemborosan yang sering dilakukan, baik pemborosan dari lingkup internal maupun eksternal. Selanjutnya adalah efisiensi. Menurut De Liangqi, efisiensi apabila dilihat dari segi hasil, bahwa efisiensi adalah dengan usaha tertentu memberikan hasil yang sebanyak-banyaknya. 2. Dari segi usaha, efisiensi adalah kegiatan dikatakan efisien kalau sesuatu hasil tertentu tercapai dengan usaha yang sekecil-kecilnya. Asas efisiensi. 1. Asas perencanaan. 2. Penyederhanaan. 3. Penghematan. 4. Penghapusan. 5. Penggabungan. Selanjutnya adalah efektif. Menurut KBBI, kata efektif berkaitan dengan kata efek. Efektif berarti menimbulkan akibat, manjur, berhasil dan berlaku.
Dari kata tersebut efektif bisa dibilang sebagai suatu akibat yang mengarah positif dan berhasil. Namun dalam pengertian umum lainnya, efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil dan target yang diharapkan dengan tepat waktu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika tujuan yang ditetapkan sebelumnya berhasil untuk dicapai. Slide selanjutnya adalah fungsi sistem analis. 1. Mengidentifikasikan masalah dari pemakai, user. 2. Menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan user. 3. Memilih alternatif metode pemecahan masalah. 4. Merencanakan dan menerapkan rancangan sistemnya sesuai dengan permintaan user. Selanjutnya adalah tugas-tugas dari sistem analis. 1. Menyiapkan gambaran kerja dalam menerapkan sistem baru. 2. Menyusun prosedur-prosedur untuk pengawasan. 3. Menyusun data flow diagram, DFD, Structured Analysis and Design Technique, SADT, dan sistem flowchart untuk merancang sistem baru secara detail. 4. Merancang pola pengawasan terhadap data yang bersifat sangat penting. 5. Menyusun file-file untuk digunakan dalam komputer, agar sistem baru dapat berjalan efektif. 6. Merancang bentuk input-output agar mudah dibaca oleh user. 7. Menyusun dokumentasi tentang pekerjaan yang dilakukan oleh sistem analis dalam merancang sistem yang baru. Selanjutnya adalah pribadi sistem analis. Yang pertama mampu bekerja sama, mampu berkomunikasi dengan baik, mempunyai sopan santun, mempunyai pendirian yang tegas, mampu bersikap dewasa, mampu bersikap tegas, dapat bertindak secara metodik, dapat bersikap akurat dalam memperhitungkan biaya-biaya, mempunyai sifat kreatif. Selanjutnya adalah langkah kerja sistem analis. 1. Tahap mengidentifikasikan masalah kebutuhan user. 2. Tahap melaksanakan studi kelayakan. 3. Tahap analisis dan rancang sistem. 4. Tahap penerapan sistem. 5. Tahap evaluasi dan pemeliharaan. Selanjutnya adalah tahapan analisis sistem. 1. Tahap analisis merupakan tahap yang paling kritis dan sangat penting, karena kesalahan di tahapan ini akan menyebabkan kesalahan di tahap selanjutnya. 2. Hasil dari analisis sistem adalah laporan yang dapat menggambarkan sistem yang telah dipelajari dan diketahui bentuk permasalahannya serta rancangan sistem baru yang akan dibuat atau dikembangkan. Selanjutnya adalah tujuan analisis sistem. 1. Memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. 2. Membantu para pengambil keputusan. 3. Mengevaluasi sistem yang telah ada. 4. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengolahan data maupun pembuatan laporan baru. 5. Menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem. Jadi kesimpulan presentasi kali ini analisis sistem adalah suatu proses mengumpulkan dan menginterpretasikan kenyataan-kenyataan yang ada, mendiagnosa persoalan dan menggunakan keduanya untuk memperbaiki sistem. Manfaat analisa sistem adalah untuk memperpendek jangka waktu pengerjaan yang dapat mempercepat saat penyerahan, mengurangi kesalahan-kesalahan dalam memperhitungkan biaya-biaya dan saat penyerahan, menghilangkan fungsi-fungsi dan aktivitas yang tidak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum.